Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Syafira Rusli dari jurusan Psikologi Bimbingan dan Konseling kelas C dengan NIM 200404502029. Baiklah, saya di sini ingin memaparkan materi yang telah kami pelajari. Pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi didefinisi pendidikan agama Islam secara etimologi. Pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, yang artinya pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pelajaran pelatihan atau penelitian. Sedangkan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik, agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya oleh masyarakat. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, meningkatkan pentingnya proses yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Metode model pendekatan atau metode pembelajaran ini adalah pendekatan substansi ajaran yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran, dan pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Pada materi kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan seperti kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Pemahaman manusia tentang kekuatan adikodati, yaitu transenden, menurut pakar psikologi, mengalami evolusi sejalan dengan pengembangan pemikiran manusia. Sedangkan sumber filosofis tentang konsep ketuhanan, yang pertama adalah filsafat Barat. Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Sedangkan filsafat Islam menurut dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari suatu yang dianggap sakral dan dikultuskan, karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah Zat yang maha transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Keimanan memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Materi ketiga yaitu konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya monumental Ihya Ulumuddin merupakan suatu kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Misanul Amal menurut Al-Ghazali adalah kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang pertama, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi masalah atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Yang kedua, menjelaskan bahwa kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Dan ketiga, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Yang keempat, mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalahnya.
Alasan manusia harus beragama yang pertama adalah dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Kedua, dengan beragama manusia punya anutan dalam menjalani hidup. Ketiga, dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dan yang keempat, dengan beragama manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Ada beberapa sumber tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber secara historis. Pada sepanjang sejarah, hidup manusia beragama itu merupakan kebutuhan. Yang kedua, sumber filosofis kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban dan menundukkan diri di hadapan Tuhan melalui penyembahan, karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berhutang. Yang terakhir, sumber secara psikologis menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Pada materi keempat, yaitu konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Definisi Islam. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Dalam Kamus Lisan Al-Arab dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti sistematik, yaitu tunduk dan patuh, dan berserah diri. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup. Konsep iman. Secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara etimologi, pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Ihsan dalam bahasa Arab artinya kesempurnaan atau terbaik dalam seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Konsep ihsan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Jamil Salib, kata insan menunjukkan sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil, karena kaum muslimin menetapkannya adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai sesuatu kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Metode pencapaian insan kamil yaitu taklil, berasal dari kata kolwatun yang berarti mengosongkan atau mengasinkan. Metode pencapaian insan kamil yaitu pertama, tahlil, berasal dari kata kolwatun yang berarti mengosongkan atau mengasinkan. Yang kedua, tahlil, berasal dari kata hulyah yang mengandung makna memperindah atau mempercantik. Pada materi kelima, yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Definisi paradigma secara etimologis, yaitu paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya sebelah ataupun di samping, dengan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Karena bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologis. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tujuan diturunkan Al-Quran adalah meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, dan mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Sumber historis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern, karena pada masa keemasan Islam, yaitu umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam menghadapi aspek kehidupannya. Karena itu, Islam menjadi pusat peradaban dan sumber power dalam ekonomi dan politik. Hal ini karena menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan.
Esensi dan anugerahi paradigma Al-Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Al-Faruqi menjabarkannya dengan beberapa langkah, yaitu pertama, memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahap pertama yaitu mewajibkan pendidikan studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi persoalan metodologi, ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.